Malam itu, ketika langit dipenuhi bulan purnama yang bersinar terang, aku memutuskan untuk mengunjungi sebuah desa terpencil yang sering dikenal sebagai tempat berkeliaran kuntilanak. Cerita tentang penampakan makhluk ini telah menghantui warga desa selama bertahun-tahun, dan rasa penasaranku membawa aku ke tempat yang dikenal dengan keberadaan kegelapan dan misteri. Namaku Ahmad, seorang jurnalis yang selalu mencari cerita menarik. Aku tahu bahwa berita mengenai makhluk gaib selalu menjadi topik yang menarik pembaca. Dan keberadaan kuntilanak di desa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan cerita yang penuh misteri. Desa tersebut terletak di tepi hutan lebat, dan penduduknya hidup dalam harmoni dengan alam. Mereka mempercayai keberadaan kuntilanak sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, seolah itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Aku tiba di desa pada suatu malam yang penuh dengan aroma mistis, dan rumah-rumah tradisional nampak seperti tempat di mana kisah-kisah legenda hidup. Aku memutuskan untuk mengawali penyelidikan dengan mendatangi rumah seorang tokoh masyarakat setempat yang konon memiliki pengetahuan tentang kuntilanak. Namanya Mbah Salim, seorang tetua bijak yang sudah mengenal desa ini selama puluhan tahun. Rumahnya yang terbuat dari bambu dan beratapkan daun kelapa terlihat seperti benteng yang kokoh di tengah malam yang sunyi. Ketika aku memasuki ruang tamu yang sederhana, Mbah Salim menyambutku dengan senyuman ramah. Sosoknya yang renta ternyata penuh dengan aura ketenangan. Aku pun mulai bertanya-tanya apakah cerita tentang kuntilanak ini hanyalah mitos belaka. Selamat malam, Mbah Salim. Saya datang karena ingin tahu lebih banyak tentang kuntilanak yang konon sering berkeliaran di desa ini, ucapku dengan penuh rasa hormat. Mbah Salim mengangguk dan menyuruhku duduk di sebuah tikar yang terletak di tengah ruangan. Kuntilanak memang bagian dari kehidupan desa kami. Ceritanya sudah berlangsung sejak nenek moyang kami. Apa yang ingin kau ketahui? Katanya dengan suara yang pelan. Aku mulai mendengarkan cerita Mbah Salim tentang kuntilanak yang ternyata bukan hanya cerita menakut-nakuti. Kuntilanak adalah arwah perempuan yang meninggal dunia dengan cara yang tragis atau tidak tenang. Mereka berkelana di malam hari, mencari kedamaian yang tak pernah mereka temukan selama hidup mereka. Mbah Salim menceritakan bahwa kuntilanak sering muncul di tempat-tempat yang penuh dengan kenangan pahit, seperti hutan, pemakaman, atau bahkan rumah kosong yang pernah ditinggali oleh arwah tersebut. Aku mencoba menggali lebih dalam, ingin tahu lebih banyak tentang kenapa kuntilanak masih bertahan di dunia ini. Menurut Mbah Salim, kuntilanak masih merasakan kebingungan dan penderitaan dari masa lalu mereka. Mereka mencari jawaban atau kedamaian yang tak pernah mereka temukan semasa hidup. Beberapa kali, kuntilanak bahkan dikabarkan membantu orang-orang yang menghormati mereka, memberikan pertanda atau melindungi mereka dari bahaya yang mengintai. Setelah mendengarkan cerita Mbah Salim, aku semakin penasaran dan bertekad untuk menggali lebih dalam ke dalam misteri kuntilanak. Aku memutuskan untuk menghabiskan malam itu di sebuah rumah kosong yang dulu pernah ditinggali oleh kuntilanak, seperti yang diinformasikan oleh Mbah Salim. Rumah itu terletak di pinggiran desa, tepat di tepi hutan yang gelap. Seiring langit memudar menjadi warna hitam pekat, aku tiba di depan rumah yang tampaknya telah ditinggalkan begitu saja. Pintu berderit ketika kubuka, dan suasana di dalam rumah sangat suram. Aku mempersiapkan diri dengan membawa beberapa perlengkapan termasuk lilin, kamera, dan perekam suara. Saat aku duduk di dalam ruangan yang gelap, suasana mulai terasa tegang. Aku mencoba memanggil kuntilanak dengan penuh rasa hormat, seolah-olah meminta izin untuk berbicara. Aku pun mulai merekam suara di sekitar, mencoba menangkap tanda-tanda keberadaan makhluk gaib tersebut. Tiba-tiba, suasana menjadi dingin, dan angin malam yang menusuk tulang membuat rambut di leherku merinding. Aku memutuskan untuk menyalakan lilin dan membiarkan api kecil itu memecahkan kegelapan di ruangan tersebut. Di tengah ketegangan, aku mulai mendengar suara gemuruh dan suara tangisan perempuan yang terlantar. Sebuah bayangan berkelebat di ujung mataku. Aku melihat sosok perempuan dengan gaun putih yang memudar berdiri di sisi dinding.
Rambutnya panjang dan terurai, menutupi sebagian wajahnya. Aku merasa terpana, terpaku oleh kecantikan dan keanggunan sosok itu yang sekaligus memberikan kesan kehadiran yang menyayat hati. Saudara yang datang dari dunia yang masih hidup, mengapa kau ada di sini? Suara perempuan itu terdengar melalui hembusan angin yang seakan membisikkan kata-kata di telingaku. Dengan hati-hati, aku menjawab bahwa aku datang dengan maksud mencari kebenaran dan ingin memahami lebih banyak tentang cerita kuntilanak. Sosok perempuan itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan niatku. Cerita-cerita tentangku sudah terlalu lama berkeliaran di antara manusia. Aku adalah arwah yang tak menemukan damai. Aku meninggal dengan cara yang tragis, dan sejak itu, aku merasa terombang-ambing di antara keduniaan dan kehidupan sesudah mati, ucapnya dengan suara yang penuh penyesalan. Aku pun mendengarkan cerita tragisnya. Dia adalah seorang perempuan muda yang meninggal karena sebuah kecelakaan yang tak dapat dielakkan. Setelah kematiannya, rohnya merasa terjebak di dunia ini, terus mencari jawaban atas kematian yang tiba-tiba itu. Saat malam itu berlalu, aku merasa semakin terhubung dengan sosok perempuan yang terombang-ambing di hadapanku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Salim dan menceritakan pengalaman yang kualami. Mata Mbah Salim bersinar penuh kebijaksanaan, dan ia menjelaskan bahwa tidak semua kuntilanak memiliki niat jahat. Beberapa bahkan mencari bantuan untuk mencapai kedamaian. Seiring waktu berlalu, aku menjadi semakin terlibat dalam kehidupan masyarakat desa tersebut. Aku membantu mengumpulkan cerita-cerita mereka tentang kuntilanak, menggali ke dalam akar kepercayaan mereka terhadap makhluk gaib ini. Saat malam datang, kami kadang-kadang berkumpul di sekitar api unggun, bercerita tentang pengalaman pribadi kami dengan kuntilanak, baik yang menakutkan maupun penuh empati. Aku juga menyadari bahwa kuntilanak adalah simbol dari kehidupan yang tak pasti dan kematian yang mendalam. Bagi masyarakat desa, cerita-cerita ini adalah cara untuk menghormati arwah yang tidak bisa beristirahat dan mengenang kenangan yang tidak terlupakan. Malam terakhirku di desa itu, aku kembali ke rumah kosong yang dulu menjadi tempat tinggal kuntilanak yang aku temui. Dengan hati yang penuh penghargaan, aku memohon maaf kepada arwah yang menghuni tempat itu, berterima kasih atas cerita dan pelajaran hidup yang telah diberikan. Saat langit malam diterangi purnama, aku merenung di dalam keheningan. Mungkin kuntilanak adalah lebih dari sekadar cerita menakutkan. Mungkin mereka adalah cermin dari ketidakpastian dan pencarian akan makna kehidupan yang tak pernah berakhir. Aku pulang dengan rasa syukur karena telah mengenal dan menghormati dunia gaib yang, pada akhirnya, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.